Momen Simon Tahamata ngamuk di sela latihan. Alasan publik tanah air rindu sosok Sintayong. Senyum Calvin Verdong di sesi rilis squad jadi sorotan. PSSI dan janji manis Liga Putri yang tak kunjung usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. PSSI dan janji Liga Putri yang tak kunjung usai. Alasan publik tanah air rindu STY. Senyum Calvin Verdong di sesi rilis squad. Dan yang terakhir, momen Simon Tahamata di sesi latihan. Coba kita saksikan bersama ya. Kejelasan mengenai penyelenggaraan Liga Putri Indonesia sepertinya mulai terlihat. PSSI dan PT LIB sepakat akan menggelar Liga Putri Indonesia pada tahun 2027 mendatang atau pada musim 2027-2028 nanti. Kabar tersebut bermula ketika Direktur PT LIB atau yang kini bernama I-League, Ferry Paulus menjelaskan segala situasi yang mungkin bisa terjadi. Sebelumnya, sempat beredar rumor bahwa Liga Putri Indonesia akan mulai digelar pada musim 2026-2027 mendatang. Namun, kabar itu pada akhirnya direvisi dan diumumkan akan digelar pada musim 2027-2028 mendatang. Menurut Ferry Paulus, I-League selaku operator Liga Sepak Bola Profesional di Indonesia menyebutkan, PSSI dan I-League akan melakukan trial dulu pada musim 2026-2027 mendatang sebelum menggulirkan Liga Putri Indonesia ke depannya. Trial ini sendiri diprediksi akan dibentuk dengan sistem turnamen pramusim, layaknya Piala Presiden yang juga digelar oleh I-League dan PSSI. Kehadiran Liga Putri ini tentunya bisa menjadi secerca harapan di balik terhentinya kompetisi kasta sepak bola putri di Indonesia sejak adanya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 silam. PSSI dan I-League atau yang dulunya bernama PT LIB memang tak kembali menggelar Liga Putri Indonesia dikarenakan berbagai alasan. Tentunya, keberadaan kasta Liga Putri yang dikelola dengan profesional bisa meningkatkan kualitas pesepak bolaan Indonesia tak hanya di level regional ASEAN, tetapi juga bisa meningkatkan level pesepak bolaan putri Indonesia di kancah internasional. Langkah ini sendiri cukup dinantikan oleh banyaknya pihak, khususnya para atlet sepak bola putri di Indonesia. Belum lagi saat ini Timnas Putri Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan perbaikan dan pembangunan guna mampu berprestasi di kancah internasional. 1. Gaya bermain. Sintayong menghadirkan filosofi permainan agresif dengan pressing tinggi, transisi cepat, dan fleksibilitas formasi yang membuat timnas tampil lebih modern. Dengan skema 3 back yang bisa bertransformasi menjadi 5 back saat bertahan, Sintayong mampu memaksimalkan para punggawa Garuda. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak ragu mengembangkan pemain muda seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand untuk mengisi posisi strategis dalam sistemnya. Transformasi ini tak hanya mengubah cara bermain timnas, tapi juga membangkitkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia terhadap potensi sepak bola nasional. Penampilan timnas menjadi jauh lebih disiplin, atraktif, dan kompetitif. 2. Interaksi penuh kekeluargaan. Sintayong bukan hanya pelatih, tapi juga sosok ayah bagi para pemain timnas Indonesia. Interaksi hangatnya dengan skuad Garuda di luar lapangan meninggalkan kesan yang sangat mendalam, tak hanya bagi pemain, tapi juga publik pecinta sepak bola. Ia dikenal sangat perhatian terhadap pemainnya. Salah satu contohnya adalah kebiasaan merayakan ulang tahun para pemain, serta keakrabannya yang terlihat dalam momen-momen santai. Siapa yang bisa lupa ketika ia diceburkan ke kolam oleh pemain dengan tawa penuh keakraban? Kedekatan ini menjadi hal yang dirindukan oleh publik. Sebuah relasi pelatih pemain yang tak sekedar soal strategi, tapi juga tentang hati. 3. Perubahan positif untuk sepak bola nasional. Sintayong mampu membawa perubahan besar dalam kualitas permainan dan pencapaian tim nasional di berbagai ajang. Final Piala AFF 2020, lolos 16 besar Piala Asia, hingga semifinalis Piala Asia U23 menjadi bukti nyata progres selama 5 tahun. Bahkan, Sintayong juga membawa timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang berpeluang lolos ke Piala Dunia. Tak lupa, pelatih 54 tahun itu dikenal sebagai pelatih yang fokus pada regenerasi,
memberikan banyak kesempatan kepada pemain muda, serta membangun mentalitas juara di dalam tim. Ia tidak hanya melatih, tapi membentuk fondasi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Fullback Timnas Indonesia Calvin Verdonk tiba-tiba mencuri perhatian berkat tingkahnya yang tak biasa. Hal itu bermula ketika klub kasta tertinggi Liga Belanda NEC di Jembegan merilis skuad utama untuk menghadapi kompetisi musim 2025-2026. Seperti yang diketahui, ini adalah musim ketiga Verdonk masuk skuad utama tim yang kini dilatih Dick Schreuder tersebut. Nantinya, fullback kiri keturunan Meulaboh Aceh itu akan menggunakan nomor punggung 24. Melalui akun Instagram resmi klub, NEC Nijmegen pun telah mengunggah foto skuad utama yang akan berjuang di kasta tertinggi Liga Belanda. Sontak, netizen tanah air tak bisa menahan jarinya untuk mengomentari ekspresi Calvin Verdonk. Banyak warganet yang mengeluarkan candaannya, namun tak sedikit pula pecinta sepak bola tanah air yang memberikan dukungan positif. Tak bisa dipungkiri, Verdonk menunjukkan progres signifikan bersama NEC di Jembegan. Bergabung sejak 2022, ia telah mencatat 104 penampilan dengan kontribusi 4 gol dan 6 assist dalam 4 musim terakhir. Catatan itu membuktikan perannya yang tak tergantikan di lini belakang. Pada musim 2024-2025, Verdonk bermain dalam 36 laga di semua ajang, menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Bahkan, penampilannya yang stabil membuatnya masuk dalam daftar kandidat kapten tim NEC untuk musim kompetisi 2025-2026. Kepala Pemandu Bakat atau Head of Scouting Timnas Indonesia Simon Tahamata menunjukkan kekesalannya. Sebagaimana diketahui, Simon Tahamata baru-baru ini mencuri perhatian berkat aksinya yang turut menggembleng Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Tak hanya memberi arahan, pelatih berdarah Maluku tersebut juga berbagi pengalaman yang membuat Nova Arianto terkagum. Berbicara mengenai pengalaman, fakta terungkap ketika Simon Tahamata tak segan meminta agar para orang tua yang mengantar dan menyaksikan anaknya bertanding untuk diam. Ekspresi kekesalan Simon Tahamata terhadap aksi para orang tua saat menyaksikan anaknya bertanding terekam kamera saat dirinya memantau sebuah pertandingan. Saat menonton pertandingan antar anak-anak, pria yang akrab disapa Om Simon dibuat geram dengan teriakan dari para orang tua di tribun penonton. Apalagi, para orang tua tak segan memberikan instruksi ke anaknya. Menurut Simon, hal ini seharusnya jangan terjadi karena instruksi itu ranah pelatih. Semua banyak berteriak di sini. Sayang sekali, biarkan anak-anak bermain bola. Pasti nanti ada pelatih yang meneriaki mereka. Para orang tua tidak usah. Para orang tua boleh nonton, tapi jangan teriaki anak-anak. Sesuatu yang penting pasti disampaikan pelatih. Ungkap ex pelatih Akademi Ayak itu. Menariknya, pria berusia 69 tahun itu bahkan tak segan memberitahu orang tua untuk hanya mengantar anaknya hanya sampai latihan akan dimulai. Bahkan, Simon juga secara tegas meminta para orang tua untuk diam saat menonton aksi anaknya di pertandingan dan hanya memberi dukungan seperti tepuk tangan saja. Tentu, aksi Simon Tahamata tersebut ada benarnya. Pasalnya, para orang tua di tanah air kerap memberikan instruksi kepada anaknya saat bertanding. Hal ini membuat sang anak kebingungan karena di sisi lain ada pelatih yang memberikan instruksi secara intens dari tepi lapangan. Di samping itu, permintaan Simon agar para orang tua diam dan tak berteriak dimaksudkan agar anak-anak yang bertanding bisa memahami taktik yang diterapkan sang pelatih. Teriakan orang tua di tepi lapangan juga bisa saja mengganggu konsentrasi anak saat bertanding dan merugikan perkembangan anak dalam memahami sepak bola. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.